Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan membahas tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang dimana dosen pengampu yaitu Ibu Aisyah SH, SSOS, MH. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbineka, baik suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Selain itu, kondisi geografis di mana bangsa Indonesia hidup juga berbeda. Kebanyakan suku bangsa yang berjumlah 300 suku hidup di wilayah Indonesia membawa konsekuensi pada keragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki 746 bahasa daerah yang dijelaskan oleh Denji Sugondo, Kepala Pusat Bahasa Depdiknas, yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki 746 bahasa daerah dan 17.508 pulau. Latar belakang masalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbineka, baik suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Di Indonesia hidup, tumbuh, dan berkembang berbagai macam agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan banyak aliran-aliran kepercayaan lainnya. Dalam pasal ini, di samping dijamin kebebasan kemerdekaan untuk memeluk agama, maka setiap penduduk juga mendapat jaminan kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, agar mereka dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama sehingga terbina kerukunan umat beragama. Semua agama diajarkan untuk saling menghargai sesama manusia. Dengan adanya saling menghargai sesama manusia, maka kerukunan umat beragama dapat terjalin dan mencerminkan saling toleransi, dan sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman dalam melakukan ibadah. Semua agama diajarkan untuk saling menghargai sesama manusia. Dengan adanya saling menghargai sesama manusia, maka kerukunan umat beragama dapat terjalin yang mencerminkan saling toleransi sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman dalam melakukan ibadah dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 3 kerukunan umat beragama yang dinamakan Tri Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama itu kerukunan inter umat beragama, di mana kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan yang terjalin antar masyarakat pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama dengan pemerintah. Oleh karena itu, semua umat beragama wajib saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat hendaknya dikembangkan sikap tersebut serta sikap bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga terpelihara kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama akan terwujud jika masing-masing agama memiliki prinsip untuk saling menghargai agama yang lain. Perbedaan agama yang ada di Indonesia jangan dijadikan sebagai penghalang persatuan, namun jadikan sebagai pemersatuan. Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk mengandung potensi konflik dalam mensukseskan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalau kita mempunyai pandangan yang fanatik bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghambat dalam memelihara kerukunan umat beragama. Kerap kali berbagai macam kendala dihadapkan dalam mensukseskan kerukunan antara umat beragama, dalam maupun luar, di antara sikap fanatik yang berlebihan, sikap acuh terhadap penganut agama lain, sentimen antara pemeluk agama, memikirkan kepentingan individu, dan masuknya masyarakat luar yang bisa mencederai sikap saling menghormati, menghargai, tolong-menolong antara pemeluk agama. Terlihat bahwa agama mempunyai potensi mempersatukan bangsa. Namun sebaliknya, agama dapat pula merupakan sumber dari pertentangan yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa, kestabilan dan ketahanan nasional. Sikap memandang rendah cara beramal dan beribadah dari penganut agama, pemaksaan nilai-nilai yang dianut, atau kegiatan dilakukan yang merugikan agama lain, jelas akan menjadi sumber konflik yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diingini. Kerukunan umat beragama
adalah hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan khususnya pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa, pemegang masa depan bangsa, penerus generasi yang akan datang, dan pembangunan masa depan bangsa. Peran sosial pemuda tidak terlepas dalam memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat dengan memupuk kerukunan umat beragama. Artinya, kedudukan pemuda di masyarakat strategis dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang ada. Pemuda memiliki peran sosial yang signifikan dalam mengubah tatanan masyarakat. Semua umat beragama wajib saling menghargai dan saling menghormati. Kita harus mempunyai keyakinan akan kebenaran, dan agama tidak boleh membuat kita sempit dalam pandangan serta sikap terhadap keyakinan pemeluk agama lain. Kerukunan umat beragama akan terwujud jika ada sikap saling menerima, saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama di antara sesama anggota masyarakat. Kebebasan beragama mengandung arti adanya persamaan hak bagi tiap warga masyarakat untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan agama tersebut. Disadari bahwa agama mempunyai potensi mempersatukan bangsa, namun sebaliknya, agama dapat pula menjadi sumber pertentangan yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Pemahaman makna ajaran agama yang dangkal menjadi pemicu pertentangan pemeluk masing-masing agama. Maka dan pengertian yang mendalami tentang hakikat ajaran agama kurang dihayati dan diamalkan secara benar. Pembinaan pemuda sebagai generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa diarahkan agar pemuda menjadi pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila. Disiplin, peka, mandiri, berrektos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas maupun mengatasi tantangan baik masa kini maupun masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pemuda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemuda itu sendiri melalui upaya peningkatan pemantapan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuh kembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan memperkukuh kepribadian, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas, kesehatan jasmani dan rohani untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berkualitas.